أعرف ذاتي وكم بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا أنت رجايا
Kalau agak geser ke depan aja dan ini maju ke depan aja. Maju Pak. Amin.
الإسلام لا دينا الإسلام لا دينا وجميع القول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram para ulama wabil khusus Gus Salahuddin An-Nuri selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Huda, yang terhormat Ibu Hajah Azizah Zailani SPDI selaku Ketua Yayasan Nurul Huda, yang terhormat Kepala Madrasah MA dan MTS Nurul Huda, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TU MA dan MTS Nurul Huda, yang terhormat Ketua Komite MA dan MTS Nurul Huda, dan tak lupa pula siswa-siswi MTA dan MTS Nurul Huda yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Adapun susunan acara pada pagi hari ini ialah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran, 3. Mahlul qiyam, 4. Tahlil, 5. Sambutan-sambutan, 6. Mawidah hasanah, 7. Penutup atau doa. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Hakimur Rashid, kepadanya disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil Alla tatghaw fil mizan. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni mengambil undian kepada yang bertugas, disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.
مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا يا نور العين مرحبا من رأى وجهك يا سعاد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا كريم عودك صافي المبارك مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا رأينا العيسى حنت بصورة إلا إليك والغمام القد أظلت والمنى صلوا عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك الظبي النفور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد Untuk acara selanjutnya yakni tahlil kepada Ustaz Salahuddin An-Nuri disilahkan. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi akhwani min muslimin rahmatullahi ajma'in wa ila al-mu'minin kamal syarh Muhammad wa sultan al-arifin syaikhna Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu.
وحجة الإسلام نبي محمد الغزالي وإلى أرواح القيام لحم المسلمين وسيسلم جميع القبور المسلمين من المملكة من مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا معهم اللهم ليلة على شهر ليلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Man syakira wal kafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalika wal jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il amwat wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha sarayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatina wa tamhidana من أهل القرآن وللحديث وللعلم وللخير ومن أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإنا لجهل وأهل الخير ومن أهل البلاد والضلالة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولو برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nasihat yang paling pas itu kata Rasulullah kematian. Tapi kematian itu tidak bisa meredam hati seseorang. Nanti Nabi benar bisa juga. Siapapun tak bisa juga. Paling pas menasihat itu kematian kata Rasulullah. Tapi kalau kematian itu tidak bisa merubah tingkah laku seseorang, mustahil jadi baik. Di guru-guru mau bicara juga, nasihati, tapi sampai nanti diam.
ini cukup kematian ini. Kalau sampai ada terus sekarang gitu ya dulu gak ada rumah kan guru dah mari ini dikumpulin nasihatnya. Disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Amma ba'du. Al-karamun para alim ulama, wabil khusus adik kula Gus Salahuddin Anwar yang selalu saya cintai dan saya taati, kepada segenap pengurus jajaran pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda yang selalu saya cintai, kepada Bapak Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah dan Kepala Sekolah MA Nurul Huda yang saya hormati, kepada segenap Bapak Ibu Guru MTS Nurul Huda beserta Dewan Guru Madrasah Aliyah yang saya hormati, kepada Bapak Komite Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah yang selalu saya hormati, anak-anakku sekalian, MTS Nurul Huda dan MA Nurul Huda yang selalu saya banggakan dan saya cintai. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selawat serta salam tetap terlimpah curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam dalam era globalisasi. Mudah-mudahan kita semua selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jajaran panitia dalam rangka melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas jerih payah panitia semuanya dapat mudah-mudahan dijadikan ladang pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama di surganya Allah
Amin Allahumma amin. Pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak luput kita untuk memperingati hari jadinya di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan atau menerima sholat, yaitu sebanyak 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas semua itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, yaitu menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain dari perintah puasa, yaitu perantara dengan malaikat Jibril. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh menghadap subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dengan singkat, kemudian dengan beberapa perundingan, yaitu ditawar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diberikan oleh Allah 45 kali, kemudian berunding lagi sampai 40 kali, akhirnya kita diberikan 50 kali dalam waktu sehari semalam. Kita sebagai pelajar atau santri, marilah kita dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tingkatkan sholat kita dari yang bolong-bolong, marilah kita giat dalam 5 waktu. As-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat waktunya. Kalau sudah azan berkumandang, anak-anak jangan diperintah, ya. Kita sebagai santri, kalau sudah azan berkumandang, bertugaslah untuk mengambil wudhu, kemudian siap-siap melaksanakan sholat. Jangan sampai diubrak-abrik. Biasanya kalau sudah masuk sekolah, anak-anak kalau sudah istirahat, sudah azan zuhur, marilah kita melaksanakan sholat. Rasul Islamu wa amuduhu sholat. Inti pokok segala perkara adalah agama Islam. Maka dari itu penumpangnya adalah sholat. Apabila anak-anakku sekalian meninggalkan sholat 1 kali saja atau 1 waktu, maka dari itu anak-anakku sekalian merobohkan agama anak-anakku sekalian. Bila kalian meninggalkan sholat, jadi apapun kalian, entah itu jadi pegawai, entah itu jadi guru, entah itu jadi apapun kalian, profesi kalian tidak ada hasilnya atau tidak apa-apa. Maka dari itu saya berpesan di sini, tingkatkan sholat kalian yang 5 waktu. Syukur-syukur ditambah dengan sholat sunnahnya, yaitu sunat duha atau malam hari, sholat tahajud. Kemudian pesan saya yang kedua, yaitu taatlah kepada guru kalian. Bila ada guru kalian memberikan
ilmu kepada kalian semuanya diharapkan untuk mendengarkan dengan baik, kemudian ilmunya diamalkan. Yang kedua yaitu taat kepada orang tua. Perintah orang tua apabila di rumah, anak-anakku sekalian, harap sopan santun kepada orang tua. Bila disuruh beli apa atau disuruh apa, anak-anakku sekalian sudah melaksanakan dengan baik. Itulah rasa taat kepada orang tua, karena orang tua kita mengandung kita, yang membiayai kita, terutama orang tua laki-laki yang telah mencari nafkah untuk keterusan melaksanakan atau menuntut ilmu anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada pagi hari ini, walaupun sedikit, mudah-mudahan manfaat. Semoga anak-anakku sekalian dalam melaksanakan menuntut ilmu diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya anak-anak sekalian menuntut ilmu dengan ridha, dengan ikhlas, selalu berdoa dan tidak lupa mendoakan kedua orang tua, kepada guru-guru kalian atau kepada masyayikh yang telah memberikan ilmu kepada kalian semuanya. Mungkin dari saya sampai di sini, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan yang kedua, yakni Kepala MTS Nurul Huda, kepada Ustaz Khalil Yahya MHI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatidzah, khususipun Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Islam dan Yayasan Nurul Huda serta pengasuh Yayasan Nurul Huda Abu Syafruddin An-Nuri, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Nurul Huda, ibunya Haja Azizah, yang kami hormati segenap pengurus YPS Nurul Huda, dan Bapak Ibu guru SMA Nurul Huda yang kami hormati, khususan Abdul Kiram, Ustaz Yusri MPD, para pengurus komite, dalam hal ini Ketua Komite hadir, wakil Ketua Komite MA dan MTS Nurul Huda yang kami hormati, Abdul Kiram, Morobina, Ustaz Wanihi SAK yang kami hormati dan kami taati, para siswa-siswi, pengurus OSIM, MTS MA Nurul Huda yang senantiasa kami banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadiratullah, karena pada pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah kembali bersama-sama setelah beberapa hari libur dalam sesi hari ini, yaitu peringatan Isra Mi'raj di Pondok Pesantren Nurul Huda dan lembaga MTSMA Nurul Huda. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal baik yang insya Allah dibalas dengan pahala dari Allah yang jauh lebih baik dari apa yang kita laksanakan hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap mengalir pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau yakni umat Islam seluruhnya. Amin ya rabbal alamin.
Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan anak-anak yang kami hormati, pertama saya pribadi menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan hadir di tempat ini karena saya harus mengisi pengajian di luar, yaitu rutinan Ahad Duha yang kebetulan saya tidak melihat jadwal, dan tadi jam 6:30 sudah ditelepon secara dadakan dan ternyata nyampe di sana masih melaksanakan istighosah sholat duha. Setelah itu masih ada orang meninggal, sehingga waktunya tidak tepat waktu. Dari itu saya terlambat, mohon maaf yang sebisa-bisanya. Sejatinya jam 8 saya sudah ada di sini. Yang kedua, atas nama pimpinan MTS dan MA Nurul Huda, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pertama segenap pengurus yayasan, pengasuh, pengurus pesantren yang telah berkenan memberikan tempat, menyediakan tempat kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan rutinan tahunan. Yang kedua, menyampaikan banyak terima kasih kepada anak-anak OSIM MA MTS Nurul Huda yang telah selalu berkreasi, berinisiasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program-program madrasah dalam rangka membangkitkan, memajukan lembaga MA dan MTS Nurul Huda. Mudah-mudahan amal jariah panjenengan semua, teman-teman OSIM, dibalas oleh Allah, diridai oleh Allah, dan nanti membahagiakan panjenengan di akhir dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, peringatan Isra Mi'raj ini terutama bagi anak-anak pelajar merupakan suatu peringatan yang bukan hanya tradisi, tetapi bagaimana peringatan ini menjadi bangunan gairah atau wirah atau semangat para pelajar MTS MA Nurul Huda untuk melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat. Apa yang disampaikan oleh ibunya Haji Azizah tadi itu sangat benar. Perlu kalian perhatikan, sholat itu tidak perlu dioprak-aprik, tidak perlu dioprak-oprak, tidak perlu disediakan pecut, pentungan dan sebagainya, baik di madrasah maupun di rumah. Itu karena suatu bentuk kedisiplinan kalian, membentuk kedisiplinan hidup kalian semuanya, baik anak-anak MTS maupun anak-anak alia. Harus terbangun kesadaran. Dengan peringatan ini, yang pertama, kita membangun kesadaran untuk melaksanakan sholat tanpa disuruh oleh siapapun, tapi hadir dari diri sendiri. Tidak perlu lari, karena kalian lari itu Allah Maha tahu bahwa kalian lari. Dimanapun bersembunyi, Allah Maha tahu kalau kalian bersembunyi. Yang kedua, dari sholat itu maka akan terbentuk yang namanya akhlakul karimah. Kenapa? Karena sholat itu bisa mencegah seseorang berbuat jelek. Dari itu, anak-anak sekalian, mari kita peringatan Isra Mi'raj ini jadikan semangat bersama untuk melaksanakan ibadah sholat secara istiqomah dan untuk menjadi belajar yang lebih baik ke depan. Dan mudah-mudahan hal ini betul-betul menjadi motivasi bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu sekalian, karena ini mengingat mulai musim-musim PPDB ya, panitia penerimaan peserta didik baru ya. Kami dua lembaga ini nitip kepada kalian yang MTS maupun yang MA untuk woro-woro ikut mensosialisasikan,
ikut ngajak-ngajak di rumah masing-masing temannya agar masuk di MTS Nurul Huda atau MA Nurul Huda. Yang punya HP, yang aktif di medsos, informasi-informasi tentang MA Nurul Huda, tentang MTS Nurul Huda dilanjutkan ke teman-temannya, tapi dengan cara yang baik, tidak perlu menilai, membaca, mengoreksi lembaga lain. Meskipun umpama kalian menjumpai lembaga MA MTS Nurul Huda dielek-elek umpama, tidak perlu direspon, sudah ada Allah yang merespon. Tidak perlu kalian mengkampanyekan MTS Nurul Huda itu harus dengan baik, mengkampanyekan MA Nurul Huda dengan baik dan perilaku yang baik. Salah satu contoh yang tidak baik teman-teman sekalian, kalau kalian mempromosikan MTS atau MA Nurul Huda dengan cara bolos, belum waktunya pulang sudah pulang, itu namanya menjelek-jelekan lembaganya. Paham? Nah ini buktikan kalau kalian setelah melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Ayo bersama-sama ikut mengkampanyekan, ikut mempromosikan lembaga kita masing-masing. MTS mempromosikan MTS, Alia mempromosikan MTS, Alia, terus kemudian Alia mempromosikan MTS, MTS mempromosikan Alia. Itu yang harus kalian lakukan di luar sana. Perlu dibawakan brosur. Oke, nanti minta ke panitia, panitia BBDB. Kalau bisa pasang di rumahnya, set pasang. Kalau temannya main ditanya, Riko sekolah tengah di MTS Nurul Huda, Riko MA Nurul Huda, ya, biar siswanya banyak yang masuk ke MTS dan MA Nurul Huda. Anak-anak sekalian, yang terakhir mohon doanya semuanya para hadirin, karena di MTS Nurul Huda itu ada bangunan rehab ya. Sedang Maria dua kelas, 2 ruang, itu madin sebenarnya, tapi juga peruntukan yang ke MTS. Mohon doanya, mudah-mudahan pembangunan itu berjalan dengan lancar sebelum Ramadan, mudah-mudahan sudah selesai. Saya dapat laporan dari tukang, sebenarnya hari ini mau menaikkan kayu, tetapi karena ada acara Isra Mi'raj ditunda besok. Mohon doanya mudah-mudahan cepat selesai, mudah-mudahan cepat selesai dan kelasnya menjadi tambah baik. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil karim wa fathil qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآيات صدق الله العظيم. أما بعد wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz, ustazat yang saya hormati, wabil akhwas sumateng panjenenganipun Kiai Salahuddin An-Nuri selaku pengasuh Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Garuda, Ibu Nyai Hajah Azizah Dailani Ahmad SPDI ingkang kula mulyakaken, para pengurus Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Pondok Pesantren Garuda ingkang kula hormati, para pemimpin baik samaya maupun masyarakat ingkang kula hormati, anak-anak siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Madrasahiyah yang saya hormati, di dalam Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Remuta dalam hal ini Hati Pulau
Kiai Kondisi Yahya Sesadi dan Hari Jumatan Kepala Madrasah Ajar Wanita Jumatan Atibullah Al-Ustaz Al-Mukarram Muhammad Yusri Najib Esadi Jemaati Kaya mawon para tamu yang akan dilakukan itu saya akan menghormati. Pertama, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah selalu memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Dua nikmat ini yang menyebabkan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat, yang menyelamatkan kita dari api neraka dan pada endingnya kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang lain adalah nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga bersama-sama kita bisa melaksanakan acara yang seringkali di mana-mana, dimanapun tempatnya, peringatan Isra Mi'raj Besar Muhammad SAW. Sebagaimana pada pagi hari ini kita semua aktivitas Nurul Huda melaksanakan acara yang sama. Selanjutnya selamat dan salam semoga dalam jembatan kehidupan junjungan kita Nabi Muhammad SAW digunakan pula kepada para keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka hingga yaumil qiyamah termasuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, anak-anak siswa yang saya hormati, hari ini adalah merupakan momen yang sangat penting sekali. Tadi sudah banyak disampaikan baik oleh Ibu Ketua Yayasan bahwa hari ini adalah momen penting peringatan turun dan perintahnya sholat Jumat. Jadi saya tidak menerangkan itu semua, sebab tadi sudah disampaikan, kemudian di mana-mana pengajian ada riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW Isra Mi'raj dan selanjutnya, di mana ada tempat pengajian Isra Mi'raj itu diungkap, di mana pelajaran di dalam kelas dan sejarah Islam maupun pelajaran-pelajaran yang lain, terutama Al-Quran Al-Karim, bisa terangkan secara gamblang dan anak-anak sudah banyak mendengar itu. Jadi saya anggap itu cukup untuk memberikan sebuah evaluasi kepada kita semua. Yang penting bagaimana efek imbas terhadap setelah pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj. Perubahan inilah sebetulnya harus ditunggu, perubahan yang lebih baik, bukan perubahan yang tambah tidak baik. Ya, perubahanlah kalian semua dari hari ke hari, perubahan yang lebih baik. Ketika saat kemarin kamu jamaahnya kurang sergap, hari ini dan seluruhnya ditambah. Kalau kemarin tidak jamaah zuhur, ya nanti berjamaah zuhur. Kecil aja, jangan sekaligus. Kalau sekaligus kamu munyal, sedikit-sedikit. Tambahnya sesuatu itu kalau sedikit itu bagus. Kalau langsung biasanya roboh, nggak kuat. Apapun bangunan kalau sedikit-sedikit bagus hasilnya. Kalau dibangun sehari bisa selesai, tapi hancur akhirnya. Nggak kuat, fondasinya sudah nggak kuat. Ya, kemudian tembok-tembok yang lain juga nggak kuat. Kenapa? Tim salah tim.
hari itu ditandai, hari itu selesai, nggak bisa, harus menunggu proses. Ya, Allah bukan tidak bisa menciptakan langit dan bumi itu seketika, kun fayakunnya bisa. Tapi kenapa? Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, dalam masa seminggu. Pertanyaannya, tidak bisakah Allah menciptakan saat itu jadi? Bisa. Ini semua adalah untuk pelajaran. Jadi sesuatu yang besar kalau dilakukan dengan apa namanya ya, sesusu ya, cepat selesai begitu, nggak bisa kokoh. Ya, itu adalah merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Allah saja menciptakan sesuatu bertahap, bukan sekaligus. Padahal Allah itu hanya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini yang perlu dipakai standar pemikiran kita. Yuk kita berubah mulai angka 1 sampai angka 10. Tidak ada angka 10 kalau tidak ada angka 1. Tidak ada angka 10 kalau tidak ada angka 2. Jadi perututan 1, 2, 3 sampai 10. Sampai kita tidak bisa menyebut angka itu. Ini namanya proses yang diharap oleh para guru, para pembina, para pendidik. Bagaimana kalian itu bisa berubah setiap hari. Itu masalah ibadah. Kemudian masalah kegiatan kamu di sekolah. Mohon maaf anak-anak yang selalu telat. Bisa caranya begitu. Jadi ya, efek positifnya Isra Mi'raj ada ke situ. Jadi setiap kali kamu telat, yuk kita kurangi. Kalau kemarin saya telat seminggu full ya, umpama tidak bisa kurang ya, seminggu telat 3 kali lah. Kalau bisa kurang ya seminggu dikurangi 2 kali saja. Nanti lama-lama seminggu tinggal sekali, sudah terbiasa, nggak ada sudah angka telat, nggak ada. Itu namanya perubahan, restorasi. Dari perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kecil menjadi yang besar. Itulah restorasi perubahan. Anak-anak yang saya hormati, selanjutnya saya tidak banyak untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Jadi saya harus sampaikan ini hal-hal yang berhubungan dengan keistimewaan Isra Mi'raj saja. Anak-anak yang saya hormati, Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya barang siapa yang menghormat terutama puasa di bulan Rajab sehari saja, kata Rasulullah, sehari saja, maka dia akan diberikan minum yang namanya telaga Rajab. Ketika kita diberi minum, kita minum semua. Mudah-mudahan aja, mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan kita manusia orang yang diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan minum air telaga surga yang namanya telaga Rajab. Ketika kita minum sekali, kita tidak akan pernah haus selamanya. Ketika kita diberi minum, tidak akan pernah lapar selamanya. Pertanyaannya, untuk apa minuman dan makanan surga kalau tidak lapar? Percuma kan? Coba kalian di dunia ini, kalau kita sudah kenyang, apapun yang di depan kamu gak akan guna makan, gak ada yang istimewa. Tapi ketika kita lapar, apapun yang ada kita makan. Begitu kalau kita dahaga, haus, apapun yang ada di depannya, air hati kita minum, kalau tidak bahaya. Tapi kalau sudah minum es campur, minum es campur, minum es teler, macam-macam, ada wedang putih gini, nggak mau, pahit, nggak ada rasanya, sudah singkirkan. Tapi ketika kelak, ketika ada, oh luar biasa. Jangan itu ceding yang penuh dengan sabun itu jadi minum. Kenapa? Jawabannya adalah malah haus. Ya karena di surga nggak ada nama, nggak ada lapar kan, untuk apa? Ketika kita diminumin itu, minum telaga Kausar, telaga apa, Rajab itu, jawabannya adalah di surga itu walaupun kamu tidak lapar, tapi ada sesuatu kamu suka. Walaupun kamu tidak haus, tapi kalau ada minuman kamu suka minum itu, kamu minum nggak pernah ada sisanya, semuanya habis.
Ya, walaupun kamu tidak lapar, ada itu tuh apa? Apel ya, apelnya luar biasa, kamu petik kamu makan, enak kan rasanya, ya kan? Tapi kamu tidak pernah lapar dan tidak pernah terlalu kenyang. Kau petik lagi di situ, habis lagi, tidak pernah ada bekasnya. Dan setelah kamu petik, langsung muncul, nggak usah muncul. Apa di dunia kelamaan muncul dulu, kanjeng loro, kanjeng cocok, leren bongkos, nggak perlu. Kita petik, kita makan, manisnya tambah. Kalau tidak percaya bukan surga namanya. Jadi pala air untuk wala ibu dan samiat wa mahmatullahi kalau kita serga ono tandingnya. Senang gak kira-kira? Kalau ingin seperti itu, puasalah walaupun sehari. Kita puasa, maning-maning buat betina ya. Ini ada sebuah hikayah bahwa ada seorang perempuan janda. Dengarkan, ini hanya gara-gara menghormat bulan Rajab saja. Ada perempuan janda punya anak satu, ya, bapaknya meninggal, anaknya berhasil dididik dengan baik, berhasil sekolahnya, dia sudah pekerjaan, punya pekerjaan enak, jadi bos lah katakan begitu. Jadi ibunya dimanja aja. Tapi ibunya ini setiap saat, setiap malam itu membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Itu setiap bulan Rajab. Malamnya itu dia istiqomah, tidak pernah berhenti membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali, setelah itu tidur. Tak sholat malam, itu saja. Tapi istiqomah. Ya, aibul amal kalau Allah aduan muhawai kollah. Amal yang paling disenangi oleh Allah itu amal yang istiqomah, bukan sekian puasa semalam 1 tahun dan baca lagi. Bukan itu, sedikit tapi yang ajab. Aduan muhawai kollah itu amal yang disenangi Allah. Ini hanya membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, setelah itu selesai, nggak ada apa-apa. Terus anaknya dipanggil, kita tuh mati ya. Kalau saya meninggal besok, kamu bungkus saya ini, kamu kafani dengan pakaian saya yang ada ini aja. Sebab pakaian itu sudah menjadi saksi, Dia menjadi saksi membaca surah Al-Ikhlas setiap malam 11 kali. Sarungnya, kelambine, ojo dibuntil nang macam-macam sunjale. Dari anak itu nggih mah mbok napa-napa. Lama ibunya sakit ya. Sakit, anaknya semakin penasaran kan, semakin mudah begini. Ya Allah, kadung mak mati iki. Ini pesennya kok pamening bungkus nih kain kafan pengganti, sedangkan saya orang yang berhasil. Bagaimana itu kata orang? Bagaimana kata dunia? Kalau saya banyak harta, kemudian ibu saya tak bungkus ambil sarungnya sehari-hari dengan pakaiannya itu. Tinggal ibunya dinyahkanlah wasiat tadi itu. Masuk apa-apa wes, yang penting saya memelihara ibu saja lebih baik daripada wasiatnya. Ini loh, dia ada perasaan agak nopo pamer dikit lah ya, agak riak dikit, dibelikan kain yang bagus karena dia orang sukses dong, wajar ya menyampaikan wasiat ibunya. Ukur ya bagus, udah pulang malam datang ibunya. Malam itu datang di tengah tidurnya itu malam datang ibunya itu, mati anaknya itu, marah-marah dengan anaknya. Dia lagi sombong, dan dia lagi pamer wong riak. Itunya harus pesan yang tidak untuk puting-puting anaknya. Itu harus pesan yang tidak bungkusan yang sarung itu, ambil itu, apa sudah ganti. Setelah itu anaknya bangun, ya Allah, salah itu mikir nanti caranya itu. Pagi-pagi minta tolong sama teman-temannya, dijugeri. Tadi dijugeri mak isi ngono diraya, hilang. Yang ngerti mak isi ngono guys. Tangisan orang kuburan itu, nyari ibunya gak ada, yang potong di kamu ibu aku lemah gitu telur. Dia masih nyauri ada suara
tanpa jasad. Nangis nih, itu parah teman. Sing nurut itu yang wasiat mati. Urutono wasiat mati. Wasiat wong tuwek sampai saya wasiat itu. Apalagi mati hidup itu. Wes iki wes, ya. Mairo itu sing dewek. Ya, ketika orang itu dekat kepada Allah menghormati malam apa? Malam Rajab ya. Ketika orang itu menghormati malam Rajab, maka Allah akan menghormati dia. Ketahuilah anak, ketahuilah wahai orang, ibumu tidak sendiri sekarang. Ibumu bersama malaikat sudah diboyong di surga ibumu. Kau cari di mana-mana gak akan ketemu. Wes kubur maning. Sambil pulang sambil menangis, mohon maaf kepada ibunya. Malam lagi datang itu silakan wisun marah. Ya wes tidak khawatir, saya sudah bertempat, saya sudah ditempatkan oleh Allah yang mulia. Gara-gara apa? Saya setiap malam bulan Rajab hanya membaca Qul huwallahu ahad al-ayat 11 kali. Itulah Allah memberikan penghormatan kepada orang yang menghormati malam Rajab. Masuk itu bagus kata belum ada. Makanya ngaji itu penting. Kita tidak tahu jadi tahu juga. Yang kedua, habis ini selesai. Ya. Yang kedua ada kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu ketika jalan-jalan ngaku-ngaku bersama umatnya, ada beberapa umat yang diajak jalan, ketemu dengan gunung. Umumnya gunung kan gak lemah, recengnya, butuh-witan. Ada kira-kira gunung menyala. Gunung Mobor itu ada kalau gunung mau meletus. Itu enggak. Jadi gunungnya itu sebagaimana ada lampu itu loh. Ada pancaran lampu dari dalam. Gunung segitu besar kok luaran. Itu Nabi Isa dengan umatnya itu dengan kaumnya begini. Entar berhenti. Ini ada apa ini? Saya selama jalan-jalan kemana-mana tidak pernah saya itu melihat gunung seindah ini. Munajat kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku ya Allah. Berikan saya petunjuk kenapa gunung ini kok bisa menyala, bisa bersinar dari dalam. Ada apanya ya Allah? Kasih tahu saya sebagai hambamu. Apa kata Allah? Ya Allah, pilih sekali munajat kali tak pun dijawab. Coba jadi. Nah, dijawab oleh Allah. Bisa tanyain langsung aja sama gunungnya itu. Kenapa harus tanya sama saya? Apa bisa tanya itu? Bisa, kenapa tidak bisa kata Allah? Udah tanyain aja. Didekati gunung itu, ngomong Nabi Isa, wahai gunung. Saya mau tanya sama Allah katanya. Iya, ada apa? Saya tidak pernah melihat gunung-gunung yang lain seindah kamu. Tidak pernah melihat gunung itu menyala seperti nyalanya kamu. Ada apa ya? Saya ingin tahu. Apa jawaban gunung? Di dalam ada sesuatunya Nabi Isa. Sesuatu apa di dalam ini? Ada orang laki-laki dong sedang sujud di dalamnya. Apa iya? Iya. Kok bisa? Bisa dong. Kenapa tidak bisa? Bisa saya kira-kira ngomong sama dia itu bisa. Bisa. Atas izin Allah akhirnya gunung itu meledak. Gunung itu membersihkan, membelah ya, terbelah ya, terbelah lurus kepada orang yang dikehendaki tadi itu. Dilihat oleh Nabi Isa dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang itu dipanggil keluar. Wahai saudaraku, maukah kamu keluar sebentar saja? Iya. Ditanya oleh Nabi Isa, saya mau nanya sama kamu. Ya silakan. Kamu ini siapa sih? Saya ini umatnya Nabi Musa. Ayo. Saya ini umatnya Nabi Musa, wahai Isa. Oh gitu ya. Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah 600 tahun saya di dalam dunia. Apa yang kau lakukan? Siang puasa,
malam saya ibadah kepada Allah terus selama 6.000 tahun namanya itu. Saya tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur. Saya gunakan untuk ibadah semua itu. Tidak ada waktu yang kosong selama 6.000 tahun. Bayangkan kamu, umat Nabi Musa sampai umat Nabi Isa itu selama 6.000 tahun loh dia ibadah di dalamnya. Akhirnya kan Nabi Isa alaihissalam begini, ya Allah, adakah orang sehebat ini di dunia ini? Setelah dia saya mungkin menurut pendapat saya, anggapan saya, feeling saya adalah tidak ada orang sehebat ini ya Allah. Apakah ada ya Allah? Ada, kata Allah. Loh ada. Dan apakah ada orang setelah ini? Ada, kata Allah. Ada. Saya bilang ada. Siapa ya Allah? Ada itu. Dengarkan kita baik-baik. Ini ibadah selama 6.000 tahun di perut gunung. Tidak pernah maksiat, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Terus tiap hari, tiap malam dia ibadah kepadaku. Tapi ada orang yang bisa mengalahkan dia. Justru lebih baik, lebih hebat daripada itu. Siapa ya Allah? Ingin tahu, katanya Rasul, katanya Allah. Iya, saya ingin tahu. Itu umat itu sikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mana? Umat yang mana ya Allah? Umat yang Nabi Muhammad, umat yang pernah menjalankan puasa sehari saja di bulan Rajab. Tidak merasakan kamu? Emang kalau besok diberikan umur panjang ulama walaupun hanya sehari puasalah di bulan Rajab, derajatnya kehebatannya lebih daripada orang yang beribadah 6.000 tahun namanya gak makan, gak minum, gak tidur, ya terus beribadah. Terus orang itu ditanya oleh Nabi Isa, wahai saudaraku, kenapa kau sampai begini? Saya mohon kepada Allah, wahai Nabi Isa, saya minta dipanjangkan umur saya. Kenapa? Supaya saya tahu pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, saya supaya tahu. Makanya saya minta panjang umur. Bayangkan dari Nabi Isa lahir sampai ke dia lahirnya Nabi Muhammad SAW 570 tahun lamanya, ditambah 6.000 tahun. Bayangkan berapa nilai ibadah mereka. Kalau kita berapa sih? Umur pendek bermasalah lagi. Iya. Umur pendek, umur suicak baru ingat. Suicak itu saja masih nyelingkrak. Terus berapa ini? Ayo kita tutup kekurangan-kekurangan itu dengan sesuatu yang kita sendiri ini mampu melaksanakan. Jangan ikuti sesuatu yang tidak kamu lakukan, tidak kamu mampu melakukan, nggak usah. Ya, yang mampu saja dulu. Yang mampu mencapai angka 10 itu banyak, bisa 1 ditambah 9, bisa 2 ditambah 8, bisa 5 ditambah 5. Bukan satu jalan angka 10 itu. Bukan 5 ditambah 5 saja hanya 10. 9 ditambah 1 juga 10. 8 ditambah 2 juga 10. Yang penting mencapai angka 10. Itulah konsep. Masih banyak jalan pahala, bukan satu itu. Kalau kamu tidak kuat jangan. Misalnya kamu nanti akan mengeluh dengan kepayahanmu. Ya Allah, tentu sampai aku timbayang sungi koyo niru kanjeng Nabi. Setelah sungi tentu aku besok yang timbayang maning. Bukan itu. Mampu berapa? Satu saja lakukan. Tidak mampu, ojo. Kalau tidak mampu kamu jangan dipaksa, nanti kamu akan menyesal sendiri. Bagaimana caranya? Saya kepingin sholat sebetulnya, semalam suntuk sholat sunat mulai dari isya sampai subuh. Tapi apakah daya saya tidak kuat? Gampang kalau kamu bisa ngaji. Apa kata Rasul? Gampang itu. Kalau kamu tidak kuat mulai semalam sholat sujud semalam, gampang. Jamaah sholat isya, jamaah sholat subuh, selesai. Apa aja yang sulit? Kalau kamu mau ngaji, kalau tidak mau ngaji ya sudah tertutup, nggak tahu. Jamaah saja sholat isya, jamaah subuh, jamaah. Selama kamu tidur sampai bangun, kamu dibilang sholat semalam. Berapa jumlah rakaatnya? Allah alam.
Ya, Allah yang tahu jumlah rakaatnya itu. Ya, jadi orang itu pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah itu sampai sehebat itu. Yang kedua, saya ingin menemui bulan Rajab dan saya ingin memuliakan bulan Rajab itu. Luar biasa. Bulan Rajab adalah termasuk Asyurul Hurum, ya. Jadi apa bulan yang harus dihormati itu. Tapi terbalik juga ya. Ini ada di bulan Rajab malah contoh-contohannya wajah-wajahnya dari capres satu, capres yang memiliki bagian dan akan saling menjatuhkan. Ya, dari tim suksesnya wajah dan akan kalah. Padahal kita tahu bahwa bulan Rajab itu adalah bulan suci, bulan yang diagungkan. Ya, Asyurul Hurum. Tapi kenapa digunakan untuk itu? Saya juga banyak ngomong sama anak-anak santri ketika saya ngaji. Saya ngomong sama anak-anak santri ketika saya mengajar, nggak usah ikut-ikutan, nggak perlu nih. Kamu tidak tahu mana yang baik, mana yang jelek. Tahu nggak? Itu semuanya dari Allah. Ada anta profesai awang wafailul lakum. Kadang-kadang orang yang kamu anggap itu lah goblok, guys. Goblok, tinggi pengalaman. Dan ditanya dari saya dia umpamanya belum tentu dong. Kamu tidak suka dengan masing-masing, tidak suka jangan sukalah tapi jangan kau apresiasikan dengan sesuatu yang kira-kira menunjukkan kamu tidak senang. Udah senang aja. Nabi keizin. Ya, ada antara usai awal khairul lakum. Ketika kamu menganggap mereka itu elek, ternyata kamu kamu akan bahagia, bisa membahagiakan, bisa mensejahterakan rakyat. Malu enggak kan? Asal tuhibu saya wa kalbulakum, itu sudah rahasia. Orang yang kamu cintai, kamu senang iki pokoknya kadung dadi bahagia, masyarakat rakyat ini sejahtera. Ternyata nggak bisa apa-apa. Kecewa nggak kira-kira? Makanya kata Rasulullah sedang-sedang saja. Kalau kamu cinta, ya secintanya saja. Kalau kamu benci, ya sebenarnya sajalah, biar kamu tidak menyesal akhirnya, ya begitu. Jadi semua ini adalah merupakan sebuah ibrah, merupakan sebuah pelajaran buat kamu semua. Apa yang disampaikan oleh ketua yayasan, apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, ini sebenarnya kurang satu Pak Yusuf yang harus sampaikan juga, ya. Saya kira nanti itu Pak Yusuf dulu kan ini ya. Ya, mohon maaf anak-anak, tadi saya mulai dengan lagu-lagu itu, karena kalau terus diberikan dicepoki dengan pembicaraan kamu, ya yang namanya manusia ya punya kebosanan, punya titik jenuh, ya kita refreshing lah dengan lagu-lagu tadi itu. Anak-anak yang terhormati, apapun yang disampaikan oleh para guru-guru panjenengan semua, baik di sekolahan maupun di pondok pesantren, pegang baik-baik. Ingat itu, jangan sampai kamu apa ya? Saya masih memegang itu fatwanya Habib Taufik. Masih saya ingat dulu ceramah di sini, wanti-wanti kepada anak santri, pada siswa, pada wali murid, jaga kemanfaatan dan barokah ilmu anak-anak panjenengan. Titip. Bagaimana caranya? Ayo ketiga-tiganya itu saling menghormati. Ya, terutama santri, wali santri menghormat kepada guru. Kadang-kadang guru dilihat dengan sebelah mata ya. Dia enak cari uang. Camkan ini, kalau kamu jadi orang tua besok. Orang tua enak cari uang semalaman. Bikin kue, bikin ini. Siang ngerokok nyambindi. Anaknya gak diajari apa-apa. Jujur saja kamu. Ya, kamu jujur semua. Pernahkah ibuku ngajari kamu tentang Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, sejarah Islam, bahasa Arab, dan nenek-nenek? Pernah? Pernah? Ngajong? Tapi kamu pinter sekarang. Mulai dari TK, kamu kencing, disalihi sama gurunya. Ibu bapakmu perlu jawabannya? Nggak tahu dong. Jangan dilihat sebelah mata itu guru.
Jangan diantari apa-apa, sudah hormati saja. Ini model orang tua sekarang. Kenapa sampai bilang begitu? Saya jadi guru, saya pengasuh juga, mendengar juga, punya kuping saya. Saya bukan gendeng, saya bukan buta, tapi ada saja. Masya Allah, luar biasa. Anaknya sudah diajari, ibarat bongkar eceng oleh ya Allah le, tarik cilik berdiam. Ya Allah, ngajari alif baca itu ben, cangkem ini kan. Luduh. Tapi apa terima kasih ibunya? Gak ono salah sidik diomongno. Guru tidak malaikat, guru manusia biasa, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat, untuk kebutuhan selamanya.